ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia ini nanti sudah kiamat, kita dikumpulkan di akhirat, maka akan muncul ungkapan-ungkapan penyesalan dari manusia-manusia. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Quran surat Al-Hijr ayat 2. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Al-An'am ayat 27. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang baru saja kami bacakan tadi adalah ayat-ayat yang menggambarkan manusia-manusia di akhirat nanti mengungkapkan penyesalan-penyesalan mereka karena selama di dunia mereka tidak masuk Islam atau tidak menjadi seorang muslim. Di ayat yang lain Allah menceritakan penyesalan-penyesalan orang-orangnya sudah muslim tapi juga tetap menyesal. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu
Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 sampai 100. Inilah ungkapan-ungkapan orang-orang yang sudah muslim di dunianya, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menyesal. Dan ada satu penyesalan, ungkapan penyesalan mereka yang sangat dahsyat, yaitu dalam surat An-Naba ayat 40. Inna anzalnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, tentang siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Bayangkan, sahabat-sahabat mulia, dulu mereka di dunia, tanah itu mereka pijak. Tetapi ketika mereka di akhirat, justru mereka mengungkapkan, lebih mulia menjadi tanah ketimbang manusia. Mengapa? Karena kalau tanah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka manusia, karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan-ungkapan penyesalan yang telah kita kemukakan tadi, ini memang ditulis atau dimuat di ayat-ayat suci Al-Quran. Allah ceritakan kepada kita. Namun ada sekelompok manusia nantinya yang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan ungkapan-ungkapan penyesalannya sewaktu di akhirat nanti. Tetapi mereka nantinya pasti akan menyesal. Bahkan lebih menyesal dari orang-orang yang tidak muslim. Orang-orang yang muslim tidak beribadah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang taat beribadah. Tetapi mereka nanti tetap menjadi orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang ini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya. Qala atadruna mal muflis? Qalul muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wa qala innal muflisa min ummati ya'tiya yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatam. Hadza wa qadzab. Hadza wa akala mal. Hadza wa safaqa dam. Hadza wa daraba. Hadza fayu'ta. Hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka
hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4678. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sudah diceritakan di hadis ini, kita adalah orang yang taat beribadah. Salat, puasa, zakat kita bayarkan. Tetapi ada 3 hal yang membuat kita bisa menjadi bangkrut. Yaitu yang pertama, kita selalu mencaci maki menuduh orang, termasuk memfitnah. Maka hindarilah. Janganlah kita menjadi orang yang sering mencaci orang, memfitnah. Makan harta orang lain, termasuk korupsi. Serta membunuh dan menyakiti orang lain, zalim kepada orang lain, sehingga orang merasa sakit, itu juga termasuk hal-hal yang membuat kita bisa menjadi seorang yang bangkrut. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari bangkrut ini? Jadi ketika kita melaksanakan semua kebaikan-kebaikan, ibadah kita laksanakan, tetapi misalnya kita memfitnah orang, mencaci maki orang, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini kita umpamakan. Ketika kita satu hari ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, misalnya nilainya 1000. Lalu kemudian kita mencaci maki atau memfitnah, atau kemudian kita melakukan, menceritakan keburukan-keburukan seseorang kepada orang lain. Dosa kita menceritakan ini, dosa kita mencaci maki ini, dosa kita memfitnah ini misalnya nilainya adalah 1100, maka berarti kebaikan yang kita lakukan hari ini tadi ada 1000, itu berpindah kepada orang yang kita sakiti tadi, orang yang kita caci maki tadi, orang yang kita fitnah tadi. Pindah. Kebaikan yang kita lakukan itu kita pindah kepada dia. Dan tadi ada 100 lagi yang tersisa, yang mestinya harus kita bayar 1100, tetapi hanya 1000 yang kita miliki kebaikan, maka dosa orang yang bernilai 100 yang dikerjakannya hari ini tadi ditimpahkan kepada kita. Jadi, dengan kita melakukan kebaikan, tetapi kita memfitnah, kita mencaci maki seseorang, yang kemudian kita mendapatkan awalnya kebaikan bernilai 1000, tetapi akhirnya kita mendapatkan justru dosa 100, nilainya 100. Karena 1000 sudah kita berikan kepada orang yang kita fitnah tadi. Karena kita melakukan dosa tadi bernilai 1100. Begitu juga ketika kita makan harta orang lain. Kebaikan yang kita lakukan hari ini misalnya nilainya 100. Lalu kita memakan harta orang lain, harta anak yatim, harta orang miskin. Lalu kemudian bisa saja kita korupsi. Nilai dosa kita korupsi misalnya nilainya 150. Kebaikan kita 100, maka otomatis kebaikan kita yang 100 ini langsung pindah kepada orang yang kita ambil hartanya tadi. Sementara 50 lagi, kalau ada dosa orang miskin, orang anak yatim, atau siapa saja yang hartanya kita ambil tadi, kalau dia ada dosanya 50, maka dosa yang 50 itu pindah ke kita. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang bangkrut. Banyak melakukan ibadah, tapi juga banyak melakukan mencaci orang, menuduh orang, memfitnah orang, menyebarkan keburukan-keburukan orang, makan harta orang lain, korupsi dan sebagainya, serta menzalimi, menyakiti orang-orang lain.
juga termasuk membunuh tanpa hak. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang baru saja kita kemukakan ini tadi adalah hadis yang menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata meskipun kita taat beribadah, sholat kita tidak tinggal, puasa kita laksanakan, zakat kita bayarkan, tetapi kita bisa saja menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Oleh karena itu sahabat-sahabat mulia, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua, terutama kepada Munarwan Family, bahwa kita harus senantiasa menjaga amal perbuatan kita. Meskipun kita telah taat beribadah, tapi tidak menjaga amal perbuatan kita, maka bisa saja kita menjadi orang yang justru lebih menyesal dari orang-orang yang tidak muslim di dunia. Atau lebih menyesal dari orang-orang yang muslim tapi tidak taat beribadah. Kita sudah taat beribadah, tapi justru menjadi lebih menyesal. Menyesal dikarenakan bangkrut. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sahabat-sahabat mulia, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.